Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan yang ke-11. Kita akan membahas tentang stored function. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang stored procedure. Ya, keduanya dan trigger nanti itu masuk ke stored program. Ya, di sini sedikit pengertiannya yang saya ulas kembali adalah stored program itu nanti tidak hanya berisi select, delete, insert ya, tapi bisa juga alur program seperti for, if, dan kemudian mungkin perhitungan yang tidak melibatkan basis data. Ya, alur program nanti bisa berupa runtunan, percabangan, berulangan, atau gabungan ketiganya, dan tidak selalu dibongkar dengan database ini. Kemudian di sini akan saya bahas perbedaan dari prosedur dan function ya, karena mirip ya, makanya saya tulis perbedaannya. Jadi maksudnya adalah kita bisa tahu kapan kita pakai prosedur, kapan kita pakai function. Jadi ini tidak ada yang lebih baik ya, karena memang ada di tempatnya masing-masing ya. Pertama kita hasil atau outputnya. Kalau prosedur itu bisa beberapa kolom, bisa satu atau beberapa kolom ya, tapi kalau function itu hanya satu kolom yang hasilnya ya, hasilnya jika keduanya dieksekusi, yaitu kalau prosedur bisa beberapa kolom, kalau function hanya satu kolom. Kemudian cara membuatnya di prosedur itu tanpa nilai kembali, jadi nanti saya jelaskan maksudnya ya. Kalau function itu ada nilai kembalinya atau return. Kemudian untuk cara manggilnya, kalau prosedur itu pakai call, kalau function itu pakai select. Jadi pakai itu ya, depannya beda ya. Kemudian jika ada parameter dimasukkan, jika tidak ada kosongan seperti ini. Perbedaan yang lain adalah dengan segi penggunaannya. Kalau prosedur itu tidak bisa dimasukkan di query lain, jadi apa adanya ya, fix sudah. Tapi kalau function itu bisa lebih fleksibel ya penggunaannya, bisa dimasukkan di query lain. Untuk penjelasan berikutnya akan saya kasihkan contoh untuk setiap perbedaannya ini, jadi lebih jelas maksudnya. Nah, ini adalah perbedaan jika dilihat dari hasil atau outputnya ya, jika dengan contoh ya. Kalau prosedur seperti ini, prosedur ya, jadi ada banyak kolom, 1, 2, 3, 4 kolom hasilnya. Tapi kalau function itu hanya satu kolom ya. Kalau perbedaan cara membuatnya tadi ada nilai kembali dan tidak ya. Kalau prosedur seperti ini, jadi langsung create apa nama prosedurnya, kemudian begin and select, di dalamnya ada query ya, yang untuk memunculkan atau insert, update, delete. Jadi select, insert, update, delete langsung query-nya dipasang di sini, tidak ada nilai kembali. Kalau function itu ada ini, return, mengembalikan apa yang ada di query. Jadi sebenarnya beda di sedikit penulisannya, dan function itu butuh nilai kembali ini. Jadi nanti maksudnya query ini outputnya apa gitu. Outputnya query ini itu dalam tipe data apa. Kalau ini itu dalam tipe data dimasukkan ke return query-nya. Kalau ini kan enggak, berarti mengembalikan nilai query yang ada di sini dikembalikan ke nama functionnya, di mana nama functionnya itu tadi itu outputnya, inputnya itu prodi, outputnya itu integer. Jadi kayak gini, ini kan integer, ini inputnya, ini parameter, ini outputnya. Nah gitu ya. Ini untuk perbedaan cara membuatnya, nilai kembali dan tidak. Kemudian cara memanggil, kalau prosedur itu ada call, kalau function itu ada select ya. Selebihnya sama, ada nama prosedur atau nama functionnya, kemudian parameter. Kalau ini yang tanpa, kalau ini yang dengan parameter gitu ya. Kemudian cara penggunaannya
atau pemanfaatannya, kalau prosedur itu tidak bisa digabung. Jadi kalau Anda membuat prosedur ya ini, kalau Anda membuatnya kayak gini bisa dimodif di luarnya. Kalau mau modif ini berarti masuk ke prosedurnya, diedit, disimpan lagi, dieksekusi lagi. Tapi kalau function itu lebih fleksibel ya, karena bisa digabung dengan query lain ya. Jadi ini tadi kan nama functionnya ini ya, nah ini ya, banyak mahasiswa atau banyak mahasiswa prodi. Ini kalau di slide ya cuma seperti ini. Kalau di slide kan tidak ada maksudnya apa itu dua ini. Tapi kalau digabung dengan query lain, jadi ini nama fungsinya ini, saya gabung dengan prodi nama P dan from prodi where kode P1. Jadi yang tadi hanya seperti ini, kalau kita modif dengan query lain bisa jadi seperti ini. Maksudnya itu banyaknya mahasiswa di sistem informasi itu 2 ya. Kalau cuma gini kan nggak tahu ya, banyak MHS prodi dalam kurung 1 apa ini. Tapi kalau kita lengkapi dengan query lain, jadi digabung dengan query lain, itu bisa lebih memberikan informasi yang berguna ya. Nah gini. Kemudian di MySQL itu sudah ada function yang tinggal pakai ya. Ya kalau ini nanti membuat function sendiri kita. Nah tapi di dalam functionnya kita bisa memakai function yang sudah ada di MySQL. Jadi ini tuh function sebenarnya. Count bentuknya kan ini select. Jadi ini nama function tadi. Kalau apa bentuknya tadi kan ini cara manggilnya kan gini tadi. Ini function buatan kita sendiri. Nah di MySQL itu sudah disediakan sebenarnya, kita tinggal pakai, kita gabung dengan query lain. Ini function-function yang kemarin sudah Anda coba pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada max nilai tertinggi dan seterusnya, ada year untuk menampilkan tahun. Nah ini sudah ada di MySQL, kita bisa langsung menggunakan sesuai kebutuhan ya. Ini saya lupa di pertemuan beberapa ya, yang jelas ini kita diagregasi ada ini saya tambahin 1 untuk menambahkan informasi tahun. Nah ini ya. Kemudian kita bisa buat function sendiri ya, selain di ini tadi ya, ini sudah mulai teknis ya, kita bisa buat function sendiri sesuai kebutuhan. Ini saya kasih contoh, misalkan ada database akademik yang sudah saya buat ya, ada tabel mahasiswa. Ini pada tabel akan dibuat stored function untuk menampilkan banyaknya mahasiswa di prodi tertentu. Nah ini ya, banyaknya mahasiswa di prodi tertentu. Ini tabel aslinya, jadi ini belum functionnya ya. Ini tabel isian semua field di tabel mahasiswa ini ya. Kemudian langkah berikutnya setelah kita memunculkan tabel ya, biar jelas apa yang mau kita tampilkan ya, buat dulu query-nya. Anda mau membuat function itu isinya apa. Kalau ini tadi menampilkan mahasiswa di prodi tertentu, nanti saya buat dulu query-nya untuk menampilkan ini ya. Nah ini query-nya, kemudian dicoba dieksekusi. Jika sudah sesuai atau benar, maka baru dibuat functionnya. Jadi ini dieksekusi dulu ya. Ini di klik kanan dieksekut gitu ya, di P4G. Kemudian nanti jika sesuai dengan rencana outputnya, ini outputnya ya, maka baru kita bungkus query ini ke dalam stored function ya gitu ya. Nah ini cara membungkusnya atau cara membuatnya. Jadi tadi ini ya, nah tadi ini, nah kita bungkus ini, create function, nama fungsinya apa, kemudian parameter. Ini kan tadi prodi tertentu, berarti tertentu itu isiannya ngikut user ya, bukan kita yang menentukan. Jadi ini hanya untuk mencoba. Kalau sudah sesuai,
ini nanti diganti parameter ini 1 ini. Jadi nanti kalau diganti parameter itu bisa diisi 1, 2 dan seterusnya. Nah gitu ya. Ini saya kasih parameter tipenya INT karena ini itu di database saya, di tabel saya itu ini ya, itu tipenya INT bukan varchar. Jadi nanti menyesuaikan Anda tipenya apa ya. Nah, ini INT, kemudian returns INT. Jadi nanti function ini saya kembalikan dengan tipe data INT ini 2 ini, kan banyaknya ya, 1, 2, 3 dan 10 dan seterusnya. Kemudian ada begin, ada end. Nah, kemudian kalau teknis saya itu saya kasih return dulu, kemudian saya kasih kurung buka kurung tutup titik koma, kemudian saya paste query yang ada di sini tadi yang sudah saya coba tadi ke dalam return. Bedanya yang tadi kan 1 ya, ini saya ganti dengan nama parameternya. Ini masuk sini, ini masuk ke sini. Nah ini, jadi bukan 1 bukan 2 lagi, tapi parameter. Nah sudah di end tadi sudah ya, kemudian ini di klik kanan di execute gitu. Nanti kalau tidak ada masalah berarti Anda sudah membuat function dengan nama ini. Kemudian nanti cara manggilnya itu gini, jadi di bawahnya ini ya. Nanti kalau sudah sukses ya, select nama functionnya, kemudian parameternya Anda mau isi apa. Beda dengan ini, kalau ini tadi kan hanya untuk mencoba. Nah kalau sudah jadi function, nanti bisa Anda pilih ini, bisa Anda isi yang lain, 2, 3 atau berapa ya. Jadi nanti menyesuaikan. Ini kan untuk SI itu saya isi cuma 2. Nah, itu cara membungkusnya, kemudian cara manggilnya. Berikutnya bagaimana kita menggabungkan function itu dengan query lain ya. Nah tadi kan hanya seperti ini outputnya ya. Nah hasilnya ini kan nggak tahu ini 2 banyak itu apa, informasi apa ini. Agar lebih jelas kalau function itu bisa diperjelas dengan memasukkan function itu di query yang lain, ini contohnya seperti ini. Kita tampilkan namanya, tadi kan cuma banyak ya, kita tampilkan namanya, kemudian kita gabung dengan tabel prodi karena pokok prodi, karena nama P itu cuma ada di prodi. Nah ini saya where kode P1, jadi ini saya samakan dengan ini. Ini kan sudah menggabung query ya. Jadi ini nanti bisa mengikuti ya. Berarti kalau ini 1 berarti nanti semua informasi ini juga 1 ya. Kalau kebutuhannya seperti ini berarti kalau ini 1 ini 1, kalau ini 2 ini ya 2, kalau ini P1 mamanya ya, ini juga P1 karena nanti biar sesuai yang ditambahkan nama dan yang ditambahkan dengan banyaknya mahasiswa. Nah gitu ya. Nah berikutnya ini contoh lain. Kalau ini tadi kan hanya untuk 1 prodi. Nah ini saya kasih contoh lain yang lebih mungkin bermanfaat infonya. Ini semua prodi. Nah jadi yang tampil nggak hanya 1 prodi. Query-nya seperti apa ini sudah Anda pelajari di pas waktu group by ya. Ini select P nama P, banyak mahasiswa prodi, ini functionnya. Nah bedanya dengan yang tadi, ini saya kasih kode dari query. Bedakan dengan ini kan 1 ini apa namanya, ditampil tertentu saja ya. Tapi kalau ini itu bisa semua prodi nanti tampil, asalkan ada grup B-nya juga ya. Jadi prodi mahasiswa M ini dijoinkan dengan P kode P dengan M kode P. Ini kalau Anda pakai inner join ya silakan. Kalau saya nyaman pakai yang ini ya. Kemudian jangan lupa ada group by.
group by kode P. Ya berarti kan kalau di query sebelumnya Anda kan ini kan mungkin max, mungkin min, max, min, kemudian macam-macam ya, average ya, kan ada group by nya di belakang, di bawahnya. Ini juga gitu. Kalau Anda mau informasi seperti ini, ya berarti harus menggunakan group by. Ya, group by ini kalau mau tampil namanya nanti dijoinkan dengan prodi. Mahasiswanya ini hanya untuk ngitung banyaknya. Berikutnya untuk tugasnya, ya tugasnya buatlah dari database Anda, buatlah minimal ya 2 contoh stored function dengan parameter. Ya, kemudian panggil stored function yang telah tadi Anda buat dan hasilnya. Jadi kayak gini. Nah kayak gini dibuat. Anda mau nampilin apa, jelasin. Kalau yang saya kan ini tadi. Nah ini tujuannya ditampilin, ditulis dulu tujuannya. Berikutnya buat fungsinya. Berikutnya cara manggilnya. Berikutnya hasilnya. Nah itu untuk yang nomor 2 ya. Kalau ini Anda membuat apa gitu dengan parameter. Kemudian dari 2 stored function itu salah satu saja, tapi kalau semua juga boleh gabung dengan query lain dan tampilkan hasilnya. Jadi kayak gini. Nah ini Anda mau pakai yang seperti ini modelnya atau pakai yang group by, silahkan ya. Jadi mau nampilin apa, menampilkan kan banyak yang mahasiswa di prodi tertentu itu. Nah ini kalau digabung dengan kalau ditambahi dengan nama prodinya. Ini kalau yang ini kalau menampilkan banyaknya mahasiswa di semua prodi. Nah itu. Ini query-nya, ini hasilnya. Nah gini ya. Nanti silahkan dikerjakan. Ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.